Al-Baqarah 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Wa masalu dan permisalan, tamsil, peragaan, sesuatu yang ketika dipikir rapatek gampang ketemu, ketika diberikan peragaan mudah dipahami. Apa fungsi tamsil? Memudahkan pemahaman. Wa masalul ladina dan permisalan orang-orang yang kafaru mereka kufur, memasang kafir, memasang tutup. Kalau begitu hawa nafsu yang dituhankan. Apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kita ulang, wa masalul ladina dan permisalan orang-orang yang kafaru mereka menutup diri, tidak mau menerima petunjuk Allah. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, dan banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah menyebutkan afara'aita manit takhudha ilahahu hawahu. Kamu kan melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya yang diikuti adalah apa yang cocok dengan nafsunya. Karena mana menyembah itu mengikuti. Apa mana menyembah? Mengikuti. Enggak mau mengikuti Allah, enggak mau mengikuti Rasul, berarti enggak mau menyembah Allah dengan cara Rasul. Sementara yang ia ikuti hawa nafsunya. Berarti kalau gitu dia tuh menyembah kepada hawa nafsunya. Sementara nafsu itu punya mana kesenangan, ingin segera, nggak mikir halal atau haram, sing penting seneng. Yang suka memerintahkan yang jelek, setan juga menghembus-hembuskannya. Ya, hanya membisikkannya, menuntunkannya, menyetirnya. Itu ternyata yang diikuti. Nah, menyembah itu punya mana mengikuti. Sebagaimana Allah menjelaskan, wala tattakhidhu khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Dikatakan jangan. Kemudian kalau orang itu mengikuti langkah-langkahnya setan, itu namanya nyembah kepada setan. Allah juga berpesan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Bukankah sudah ku ingatkan kepada kamu, hei anak Adam, kamu jangan nyembah setan. Bagaimana tadi bentuk nyembah setan? Mengikuti langkah setan, apa yang jadi bisikan diikuti. Dan itu isinya adalah bertabrakan dengan Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang-orang kafir yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, setan gabung di situ. Nah, orang yang seperti itu dimisalkan, ditamsilkan, digambarkan. Seperti apa? Kama salilladzi, seperti permisalan orang yang yanaiku, berteriak, bima la yasma'u, dengan teriakan yang tidak ia dengar.
illa kecuali yang ia dengar adalah duaan, teriakan lirih, bisikan, wanidaan dan teriakan keras. Sing ia dengarkan adalah suara lirih po suara banter. Apa isine suara embu? Dia nggak paham apa isine suara. Yang ia dengar adalah suara lirih dan suara banter. Lek cedek cukup lirih, lek atos cukup banter. Napa mana niku? Napa? Suara lirih, suara banter. Gak ada maknanya. Gak ada maknanya. Itulah summun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Fahum maka mereka itu layak kilun, gak berakal. Gambaran global seperti burung bio dilatih muni napa niku burunge nggih paham nggih apa sing dionek niku. Ya senada dengan itu. Pitik diceluk kur, napa makna kur niku? Gak paham. Ngapa kok teko? Terbiasa. Biasanya lek suara kur kuwi, bape dilatih bolak-balik ta nggih. Kuwi diwehi pakan. Betulkah suara kur pitik teko mesti diwehi pakan? Urung mesti, mungkin dicekel dibelah lagi. Nggih mboten? Pernah teh nyelok pitik kur napa dereng? Niku nyelok pitik kur niku mesti dipakanin napa badhe mbeleh nggih dipun celok kur. Terus pitik niku iso bedakne mboten dicelok kur ape dipakani napa dicelok kur badhe dibleh. Ngerti mboten pitike? Jadi wong kafir itu krungu pisuan po krungu dakwah ra iso bedakne. Krungu pisuan po krungu dakwah ra iso bedakne. Kaya pitik diceluk kur dipakani po dibleh mboten saged bedakne. Mila wong lek kadung kafir diomong ngono nganti kaya ngopo? Enggak lek gelem iman. Pitike saged iman mboten? Gambarane. Itu resiko kekafiran. Apa dampak kekafiran? Telinganya tuli, mulutnya bisu, matanya buta. Ya wis ngono kuwi. Makanya di awal Baqarah sudah katakan sawaun alaihim aan zartahum am lam tunzirhum la yu'minun, podo tok kandhane utawa ora tok kandhane ya padha napa enggak beriman. Lek ngono dakwah ya apa? Terus nanti jawabane. Ra kena diarep arep dakwah temen apa? Dakwah niku mboten kangge ngimanake. Mboten kangge golek bolo. Dakwah niku kesempatan sing gelem dakwah ben entuk pahala ngomong. Niku fungsi dakwah. Dinggep ra dinggep kudu kon muni. Ditampa ra ditampa panggah kudu kon muni. Bapak tugasnya balak, napa balak niku?
mek nyampeake. Sementara ketika sudah disampaikan, mereka yang mendengar mau apa enggak ngerti. Kita enggak dituntut untuk mereka itu mau. Hikmah yang lain, mereka nanti akan diberitahu, awakmu wis tau ketekan wong sing panggah drememel ora. Niku bahasa gampangnya ngoten niku. Awakmu wis tau ketekan wong sing panggane drememel, napa drememel niku? Ra ditampa panggah muni. Ini kira-kira napa jawabane? Pitik ditekoni, tau krungu swara kur apa durung? Terus mun dijawabne pitik. Kotak-kotak. Ya mesti wis buktine mencelok kur ya mesti teko kae. Cuma enggak paham. Mereka menjawab sudah, lah ya nyapa? Saya dustakan. Nah, kufur menolak mendustakan niku membikin orangnya gitu menjadi tuli bisu buta. Itulah orang yang tidak berakal. Maka resiko kufur itu berat. Dakwah tidak ada gunanya. Adapun dai-nya enggak jadi masalah. Karena tugasnya itu menyampaikan sudah selesai. Duwe umat po, gak duwe umat gak jadi masalah. Kamu terima atau kamu dustakan gak jadi masalah. Tok cepeke ya ora cilik atine, tok tampa ya ora mongkrok atine. Senada dengan itu. Berikutnya kita baca syarhul kalimati, keterangan kalimat. Yan iku punya mana yasihu teriak. Wal ismu an-naik, dan kata naik. Wawa artinya asyah teriakan. Wa rafu sauti, dan kerasnya suara. Tidak ada yang mereka dengar kecuali ad-du'a. Doa niku napa? Tolabul qarib, panggilan dari dekat. Semisal bisikan. Ka doa mukmin rabbahu, seperti doanya orang beriman kepada Allah Rabbnya, ya Rabbi. Tiyan niku ndonga muni ya Rabbi niku banter mboten? Mboten banter. Adapun wanita tolabul bait, panggilan dari jarak jauh. Butuh suara banter. Ka adzanis salat, seperti adzan salat. Ati asumu jam'u as-sommi, yaitu faqidatu hasatis sam'i, faqid kehilangan, hasati indra as-sam'i pendengaran, kehilangan indra pendengaran. Bahwa maka dia itu la yasma'u, tidak mendengar. Wal bukmu, arti al bukmu jam'u abkam, jamaknya berbunyi abkam. Faqidatu hasatin nutqi, faqid kehilangan hasah indra an-nutqi, omongan. Bahwa kalau begitu layantiku gak iso ngomong. Arti layakilun yaitu layudrikuna, tidak bisa menjangkau, gak gaduk maknal kalam, arti kalimat. Kur napa maknane? Tidak paham. Wala yumayyizun, mereka juga tidak bisa memisahkan bainal asya, antara aneka ragam suara. Kenapa? Lita'atuli alatil idrok, karena tidak berfungsinya ta'atul. Napa ta'atul? Tidak berfungsinya alatil idrok, alat untuk bisa menjangkau. Indom, di sisi mereka, apa alat yang bisa digunakan menjangkau? Waya al-aqlu, enggak duwe akal, alatnya enggak duwe. Ya jenenge handphone renek datane nyambung mboten? Yo halo-halo tok ae. Berikutnya maknal ayatil karimah, makna ayat yang mulia.
Lama nadadat ketika mengaibkan al ayatu qabladi ayat sebelum ini. Bitakliti berkaitan orang yang taklid. Wong sing taklid niku mulia napa aib? Ikut tanpa ilmu, mulia napa tercela? Tercela. Nadat itu mencela kepada orang yang punya sifat taklid, wal muqallidin, dan orang yang bertaklid. Itu dicela, enggak boleh. Yaitu alladzi, orang yang yu'atiluna, kehilangan hawasahum, indranya, wa mutarokahum, dan alat jangkaunya, wa yaf'aluna ma yakulu, wa yaf'alun, dan mereka melakukan ma yakulu, apa yang mengatakan, lahum, kepada mereka, ru'asa'uhum, pimpinan-pimpinani. Muni A ya A kabeh, muni B ya B kabeh, apa mbuh. Wayat bikuna, dan mereka menerapkan ma ya'murunahum, apa yang mereka perintahkan, bi, dengan ucapan pemimpinnya. Muslimina, berserah diri, bihi, dengan perintah pimpinannya. La ya'rifuna, mereka tidak tahu, lima fa'alu, kenapa mereka melakukan, walima taraku, dan mengapa mereka meninggalkan. Nyapa ngono? Boh. Nyapa orang ngono? Boh. Ben bayekmu lahir lek lanang, ari-arine kok pendem nek sanding lawang sing sisih tengen, tok adai kendil. Beberapa ini napa isine niku? Petelot karo kertas, terus dilamponi. Terus lanang lek wedok kok nek sanding lawang sing kiwa, napa isine? Tombola. Terus dipendem, dilamponi. Nyapa? Puh, Mbah Buyut ngono, aku yo ngono. Mboten ngerti ta nggih? Inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtatun. Mbah-mbah dhisik ngono ndak ngerti, aku yo mek melu. Niku jenenge taklid. Itu jenenge taklid. Itu tercela. Dan banyak yang seperti itu, silahkan nanti dicari tradisi-tradisi ngono ki banyak di masyarakat. Termasuk kembar mayang nyapo, mbuh wong tuwek. Pandeman suruh mitet ndok nyapo, mbuh wong tuwek. Tingkepan nyapo, brokowan nyapo, sepasaran nyapo, telonan nyapo, pitonan nyapo, mbuh wong tuwek. Itu namanya taklid. Nyapo ngelakoni, nyapo nggak ngelakoni, nggak ngerti. Dan bahasa semisal, ya itu namanya taklid. Dan itu banyak di masyarakat. Dan berbagai macam amalan nanti masuk pada ranah agama sama. Nyapo, apa surat jenazah datak muni ngene, embuh imame ngono manut. Nyapa bar salat jenazah dadak muni ngono, mbuh imame ngono, manut. Pecah gesang derek Mbah Yai. Nah, ini termasuk taklid. Ada? Kok jenengan jawab akeh dan kok pertanyaannya ada. Kalau gitu orang taklid berapa jumlahnya? Mulia atau tercela? Kalau gitu berapa jumlah orang yang tercela? Gua sampe kato tercela. Aku ya melu-melu. Ngajune nggih ngopo lek ngono gitu.
Apa lek wis neraka malah kuat ngono? Lah ngono ora kuat malah nantang neraka piye? Lek arep wong pe pake ya neraka ya wah pake wa. Mlebu ya mlebu ngono, ora mlebu sungkan ngoten nggih. Nah, ternyata ayat yang ke sebelumnya cerita mencela kepada wong sing taklid. Di masyarakat sudah cukup banyak taklid. Apa prilakune Mbah Yai katut kabeh. Mbah Yai kok mboten ketinggal Jumatan. Wah, aku Jumatan nang Mekah wae. Numpak sajadah. Ke Jumatan nek Mekah numpak sajadah dan bahasa semisal. Ngono ki mana to nggih ngomong ngoten niku nggih. Yo percaya tenanan, bangga dibelo ae bangga. Alasannya wali bangga dibelo. Itu contoh orang yang taklid, terlalu banyak contohnya. Itu oleh orang kafir diprogramkan atau semata kelemahan kaum muslimin. Semata kelemahan atau oleh orang kafir diingu. Sengaja diingu itu. Dan dimunculkan tokoh-tokoh sing nyeleneh-nyeleneh. Wis mendu aku wae, sok tak jamin nasibmu. Nek ra kena-kena engko tak tilpune Allah. Nek awakmu rong kenal aku, nek alam kubur mesti kenal. Nyapa? Aku ki bolone malaikat mungkar nangkir. Ngono ki ya manut ngono nek ya pekipol ngoten niku. Napa jenenge? Diapeki napa diblebuki? Diplekoto pol. Bohongi dusta pol. Itu tercela luar biasa. Tidak boleh yang seperti itu. Ja'at datanglah hadil ayat ini bisuratin dalam bentuk ajibatan yang mentakjubkan. Wa masalin dan permisalan gharibin yang menggelitik. Istilahnya itu menjadi napa nggih? Peringatan keras sing nyulek mripat ngoten nggih. Peringatan keras yang nyulek mitrak. Andaikan itu termasuk semisal terapi niki jenisnya shock terapi. Napa shock terapi niku? Terapi kelas keras. Lek hooh ya hooh, lek ora ya karuane. Niku jenenge shock terapi. Lilladzina untuk orang-orang yang ya'tiluna kehilangan kuwahum kekuatan mereka al-akliyata dari sisi akalnya. Wayak tafuna dan mereka mencukupkan bitabaiyati dengan hanya ikut. Akalnya radingge sing penting manut. Itu wong sing akale ra tinggi sing penting manut. Makanya pejah gesang derek Mbah Yai datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Ini sengaja diprogramkan pembodohan kepada masyarakat seperti itu. Dingu ngoten nggih. Ngan persane aliran sesat niku ternyata berhenti napa semakin berkembang. Niku dingu niku. Dingu nih untuk pengerusakan supaya manut, makanya dikemas kemasan agamis, ditunjukkan berbagai macam koyok karomah koyok promosine Nabi katanya mukjizat. Makanya film-film niku nggih gampang melaku. Masalah masyarakat dibikin terpukau.
Alasannya maling-maling manut dakwai. Tapi begitu ngerampok didudai kolang-kaling, disawang jebule malih emas, malih tunduk datang Mbah Yai. Akhiripun malih melu agamane. Niku dange melu agamane niku malih sihir kolang-kaling dadi emas napa iman tenanan? Sihir niku kang dipelajari niku mungkin, tapi dikemas yai, nggih mboten. Ini jenis sihir niku. Tapi dikemas dengan kemasan yai, santri. Jadi mereka itu kehilangan kekuatan akal dan mencukupkan dengan ikut saja fi kulli syai' pada segala sesuatu, hatta sehingga asbahu jadilah mereka kasyahi kelase kaya wedhus minal ghanami dari kambing, ya sukuha menggiringnya, ra'iha penggembalanya, haitsu sa'a kemana ia inginkan, wa idza na'aqo ketika si penggembalanya itu berteriak biha dengan kambing-kambingnya, da'iyan panggilan laha kepada kambing, ajabathu kambing itu ngijabai. Walaupun ada du'ahu panggilan orang tadi, iyaha kepada kambing tadi, lidzabhiha untuk disembelih. Mila pitik niku mboten saged bedakne, celuk kur niku dipakane apa dibeleh niku mboten paham. Makanya mereka yang diajak taklid niku disesatne apa dibimbing padha-padha ora ngerti. Makanya untuk mengganti tidak berfungsinya akal itu diganti dengan jaminan nasib. Ini sangat membahayakan sekali. Makanya akhirnya ibadah mereka itu hanya muka wa tasdiyah, tepuk dan siulan. Kenyataan ngoten mboten ibadah napa bentuke? Tepuk dan siulan. Napa contone? Traweh 23 rakaat 7 menit. Paham napa sing diwaca? Senada dengan itu, gak paham sama sekali. Seperti suara tepuk dan siulan. Makanya PT diceluk kur niku jan mboten paham, mek biasa mawon. Biasanya celuk kur niku dipakani. Hanya gitu saja. Jadi ngijabai mereka itu ya karena sudah terbiasa saja. Jadi ajakan untuk apa gitu ndak mikir, yang penting sudah kadung seperti itu. Wakata demikian juga idza nadaha ketika si penggembala memanggil kepadanya, biangkanat waidatan bila jaraknya jauh, ajabatu maka dia juga ngijabai. Termasuk teori tiyang sing ngingu pitik wonten alas niku carane ngejak mulih lek nyeluk pitik terus pundi? Kentongan. Wis dilatih niku kayak cilik. Dilatih kayak cilik. Sehingga nganti sing cilik-cilik manut mibur kabeh. Begitu krungu kebalenan kaya dek ini mibur langsung. Dibaleni apa langsung mibur? Apa gimana nih? Enggak paham. Walaupun kadang itu nama panggilan itu menggunakan kata-kata yang baik. Dari kata-kata yang baik sama suara kentongan itu sama saja. Misalnya sing duwe itu memanggil dengan ya habibi. Ngono ki ya enggak rumangsa ditresnani lah ya. Ya mek suruh banter biasanya modelnya ngono wis teko ngono nyapa. Ya mek gruduk tok. Itu namanya orang yang taklid. Itu bila jauh itu dengan suara keras. Wahya sementara hewan tadi la tadri, dia tidak tahu lima nudiat untuk apa dipanggil. Di mana dia tadi latas mau tidak dengar, wala tafhamu dan tidak paham.
illa mujarrada sauti, kecuali semata suara, alladzi yang allafathu, yang sudah ia hafal, bitaklidi, dengan ketaklitan. Makanya mereka itu walaupun maca Quran niku malah ngowahi bid'ah dadi sunnah, syirike dadi tauhid, berubah mboten? Mboten berubah. Itu walaupun maca Quran, maca hadis, walaupun kitab-kitab sunnah itu mereka baca, itu tidak akan merubah apa? Bid'ahnya menjadi sunnah, syiriknya menjadi tauhid. Nggak bisa hijrah. Kenapa? Yang mereka dengar itu semata suara yang biasa ia dengar. Makanya potensinya Ramadan itu panen wacan Quran mboten? Los. Ini kenyataannya Quran malah tinggi naik kuburan. Membaca kalimat la ilaha illallah mboten? Ini kenyataannya mek tinggi tahlil akbar. Pahamkah mereka makna la ilaha illallah? Enggak paham. Pitik ditanya, "Teh, apa maknane kur?" Mbuh. Jadi mereka tuh mendengar kata Allah Akbar itu seperti kita krungu swara kur apa? Enggak ngerti. Jadi orang itu bilang memang kufur ngemoy sing hak, dibikin bundel otaknya, gak paham. Kita ulang seperti pitik dicelok kur dipakane apa dicelok kur badhe dibeleh ndak iso bedakne. Celaka mboten tiyang sing ngoten niku? Celaka. Itu resiko dari kekufuran. Itu jadi yang mereka dengar itu hanya semata suara alladzi yang allafathu ia hafal bitaklid dengan sebab taklid atau wil dalam waktu yang panjang, wal itiba dan melu-melu biduni dalilin, tanpa dalil. Makanya mereka itu digerakne ngono ya gampang. Sing paling parah dikeruk bondone yo manut. Nah, nggih mboten kira-kira. Koreti ngantin saintip-intip entek ngono ki ya manut, seolah duitin mek entek tinggi slametan. Sapa sing panen ingkung? Ingkung kan mboten nek slametan. Istimewa mboten? Lho istimewa niku. Biasane pitik potong iki ingkung, pitik Jawa Tulen ta nggih. Sing sehat. Itu dikoretin entek-entekan. Itu yang paling parah, ujung-ujungnya begitu, sehingga melanggengkan kepada penjajah. Nganti ngono ki tanggane sing beragama lain teko, ngono ki ngundang tahlilan ya tekane kabeh lho nggih. Nganti mati ya ditahlil ngono nggih. Ya mongkon iku sanes tiyang sing ahli kalimat la ilaha illallah. Ya dingonokne nyapa? Ndak ngerti. Ya tadi kaya pitik celok kur dipakani apa celok kur di beleh resom bidani. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, wa masalul ladzina kafaru, permisalannya orang kafir. Fi jumudin, di dalam jumud niku napa nggih? Dungu niku uteke mboten mlethek ngoten nggih. Wa taklidi abaihim, dan mek manut karo leluhuri. Fisyirki, di dalam kesyirikan, wadolali, dan kesesatan, kama sali ghanamin, seperti kambing. Yanaiku biha, berteriak kepadanya, ra'iha, si penggembalanya, al-amin, yang sudah ia percaya. Alaiha, kepada kambing-kambing tadi. Kira kambing-kambing niku apal mboten swara majikane? Wah, apal. Nek ndine pun pitik niku sapal kabeh celuk kur ngoten niki. Itu sebatas sapal saja, tapi apa karepe enggak paham.
bahwa maka si pemiliknya idza soha, ketika teriak fiha padanya, da'iyan memanggil laha kepadanya, cilik, cedek ya lirik, au munadian atau suara keras bila jauh, laha kepada binatang-binatang tadi, sami'at as-sauta, binatang tadi mendengarkan suara itu, wajabat langsung ngijabai. Walakin akan tapi la tadri, enggak paham. Limadha, untuk apa? Du'iyat, dia dipanggil. Wala limadha, tidak paham juga untuk apa? Nudiyat, dia diseru. Kenapa? Lifaktiha al-aqla, karena dia kehilangan akal. Wahadal masalu, dan permisalan ini solihun, sangat logis, sangat layak, sangat pas. Likulli man yad'u, untuk setiap orang yang ajak-ajak ahlal kufri, kepada wong sing kufur, wa dhalali, dan sesat, ilal iman, kepada iman, wal hidayah, dan kepada hidayah. Bahwa ma'aman yad'uhum minal kafarati wal muqallidin, sementara mereka bersama orang yang mengajak kepada mereka akan kekufuran dan ketaklitan, wadulali, dan kesesatan, al-jahidin, yang membangkang, kama saladhi, seperti permisalan orang yang iku berteriak, ila akhirnya, sampai seterusnya. Itu gambarannya seperti itu. Itu tadi resiko dari taklid. Makanya kita memang betul-betul dilarang beragama dengan sistem taklid. Makanya sejak dari awal kita dipahamkan kita lahir gak punya ilmu. Sejak dari awal kita dipahamkan lahir gak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butil ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu nggak punya ilmu sama sekali. Kita dipahamkan. Tujuannya tiang kulek paham, ngerti butuh. Akhirnya ketika dia tuh lahir nggak punya ilmu, lalu diberitahu tugasmu itu ngibadah. Akhirnya malah mikir, piye carane, kan malah ngoten nggih. Piye carane? Ibaratnya wonten ungkapan, saiki awakmu nek ngomah tugasmu lunga. Mikir mboten? Piye carane? Maka dikatakan ojo nganti budal lek rong duwe sangu. Akhirnya persiapan. Akhirnya disitulah petunjuk ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ojo tandang ing yen to awamu enggak duwe ilmu. Bila sudah, karena dikongkon budal, malah menyiapkan bekal, sehingga dikatakan wa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, akhirnya harus cari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bila ilmu hukumnya wajib kepada setiap umat Islam. Dan hukum asal agama itu haram kecuali ada dalil. Makanya tidak boleh untuk ngarang-ngarang. Lalu ada keterangan, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun, bahwa sing amal kok kena ilmu ini tertolak. Juga nggak boleh ngarang-ngarang, karena itu kewenangan hukum itu milik Allah, sehingga ada ancaman man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fahuwa raddun. Siapa sing memproduk ibadah baru di dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka itu tertolak. Dipaksa orang itu harus mencari ilmu lewat ngono kuwi. Kemudian juga diberitahu resiko orang yang
suruh ikut dengan jaminan nasib bahwasanya itu termasuk jenis penyesat. Apa promosi? Tokoh-tokoh cari pengikut, promosi ini jaminan nasibmu tak tanggung pokok melu aku. Terus pun di ayatnya ittabi'u sabilana wala nahmil khotoyakum. Melu tak jamin. Wis ngono kuwi wonge ketok fasih, pinter, manut. Kayak menunjukkan atraksi-atraksi jarake kewalian. Dan berbagai macam hal itu terlalu banyak seperti itu bila kita ungkap di masyarakat. Bukan sebatas dihancurkan akidahnya tapi juga dunianya. Termasuk ada promosi penggandaan uang. Uangnya sepo-sepo diajak acara sulukan mlebu nggen peteng kon maca zikir ngene-ngene kudu ditutup krekep sebagai imbalan ndak kerjamu budale nggawa sangu lebokno kotak engko ayah mulih sudah berlipat-lipat. Begitu geruduk padha nyemplungne ayah mulih njipuk jebute kotake wis kosong. Temu di panitia nih minggat pokoknya dikoreti lahir batin dunia maupun akhirat. Nah kita diberitahu itu nanti cucuan di akhirat, saling tuntut di akhirat itu nanti adalah ternyata saling laknat. Lah ngerti aku ki pembohong panggah tok tut nih. Pomong dhisik aku bener ya tak bimbing. Aku ora bener panggah tok tut nih wae. Ada promosi ngono. Ya jenenge wong promosi apa enek maling kula tiyang awon. Malah digibuki kelengar panggah muni kula tiyang sae. Nggih mboten? Ya namanya pembohong yang ada yang mengatakan saya bohong. Nah seperti itu. Iblis pun juga ngomong, "Pala tolu muni walumu angfusakum." Enggak usah nyacat aku ning cacatan awakmu dhewe nyapa? Nah, diperbodoh kok mau. Ditololkan kok mau. Diblojone kok mau. Apa ora tangge pikiranmu? Nah, senada dengan itu. Gambarannya ke sana. Sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Itu perkaranya sangat membahayakan. Makanya orang taklid itu dikelaskan seperti binatang. Orang taklid dikelaskan seperti apa? Binatang. Hum kal an'ami bal hum adul. Mereka tuh kelasnya seperti ternak bahkan lebih rendah. Lek seperti ternak tasih mending, cek kelasnya unta, sapi, kambing. Tapi bila sudah dibelas di bawahnya ternak nopo? Kelasnya coro, ngoten nggih. Nggih tambah nemen. Dan bahasa-bahasa yang semisal lebih hina lagi. Apalagi dikelaskan binatang-binatang fasik yang harus dibunuh kapanpun. Napa? Binatang fasik yang dibunuh kapanpun. Kalau jengking, tikus, lo, lap-lap, gagak, di tanah haram atau di luar tanah haram kapanpun itu dibunuh. Senada dengan itu. Jadi kelasnya itu seperti itu. Kelasnya seperti itu dihinakan pol. Makanya tidak boleh taklid. Makanya wajib untuk membenahi dengan ilmu. Terakhir kita masuk kepada min hidayatil ayati, di antara petunjuk ayat al-karimati yang mulia ini. Ini kandungannya apa saja? Tidak saya bikin rangkuman karena sudah ada rangkumannya berbahasa Arab, tinggal membaca saja. Awalan pertama, tasliyatut du'ati, hiburan untuk para dai. Ini rangkuman pertama. Hiburan untuk para dai, wong sing aja-aja, wong sing nasihat.
ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Indama, ketika yuwajihuna, menghadapi al-muqallidata, kepada wong sing taklid min ahli syirki, dari orang yang punya Tuhan double. Allah Tuhan yang disembah, akal Tuhan ngarang syariat. Tuhannya itu double, Allah dan akal. Akale DE, akale mbah yai ini, atau akale pakare, ya terserah. Yang itu ngarang dewi, itu Tuhannya double. Sementara tidak boleh Tuhan double, itu harus satu. Makanya Allah yang disembah, Allah yang menentukan syariat. Syariat Allah itu Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat. Tapi Tuhannya double, yang disembah Allah tapi caranya ngarang dewi. Tradisi nenek moyang, pendapat-pendapat, bisikan setan. Ternyata itu selalu berpromosi dan banyak pengikutnya. Makanya para dai itu dihibur ketika menghadapi wong sing model ngono-ngono kuwi, badolali dan sesat. Terus bunyi, biar terhibur. Tugasmu menyampaikan walaupun mereka tidak bakalan mau. Bila kamu kesel, sudah cukupkan pahalamu lewat kesel, bukan pahalamu lewat maunya mereka. Walaupun mereka itu tok dakwah enggak gelem, kamu tidak berkurang pahalamu. Dan kamu wajib sadar mereka itu memang enggak bakal gelem. Maka bila kita dikenalkan seluk-beluk seperti itu, ketika dakwah enggak dianggap, biasa mboten? Biasa. Sehingga enggak tersinggung. Itu namanya hiburan. Makanya nanti yang ia pikir itu adalah pahala. Pak, kalau kita enggak berpikir seperti itu, ketika punya umat nanti akan dibangga-banggakan, ketika enggak punya umat nanti akan merasa tertekan. Nah, gagal dai kalau begitu berpikirnya. Makanya berpikir dakwah itu ada hanya menyampaikan. Bila kamu sukses itu sebatas fadilah, bila kamu tidak sukses, kamu tidak terkurangi kesuksesanmu. Kenapa? Tugasmu itu hanya menyampaikan. Dan kenyataannya orang yang dakwah itu yang diselamatkan. Lihat kisahnya penduduk pantai yang punya ibadah di hari Sabtu. Ternyata mereka sing lecet niku ternyata dikerangkeng. Wayah hari ibadah dilebokne tempat tertutup enggak bisa keluar. Tapi lek keluar gak iso ibadah. Tetapi mereka jek panggah licik. Caranya gimana? Setu enggak kerja, enggak apa-apa, tapi Jumatnya sudah membuat perangkap sepanjang pantai. Hari Sabtu iwai kampul-kampul terbawa ombak masuk perangkap. Walaupun enggak golek tetapi sudah menyiapkan perangkap kemarin. Hari akad karek jipui. Niku dak ini menghadapi tiang ngoten niku ora kena diomongi meneng napa panggah ngomongi terus pundi? Tetep nanti sing nyawang niku kesel. Lah wong ora kena dipurih kok panggah tok omongi. Niku lak sistem bisnis konten rugi mboten? Rugi. Tapi sistem dakwah mboten rugi. Sehingga dia tuh ngomong 5 ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au kama qala ta'ala. Nyapo panggah tok omongi wong sing bakal dihancurkan. Wong kira kena dipurih. Napa jawabane? Ma'dziratan ila rabbikum. Ini tugasku menyampaikan sebuah alasan. Bila nanti ditanya oleh Allah, awakmu wis dakwah apa durung? Saya punya jawaban sudah. Ya begitu. Ternyata ketika diputuskan, akhirnya siapa yang celaka, siapa yang aman? Jawab
yang selalu berdakwah walaupun radinggep itu yang diselamatkan. Mereka sih nggak nganggep, ternyata malah dihancurkan. Itulah letak hiburan itu ada di situ. Makanya apabila kita membaca sejarah di sini wong mono kuwi, sekarang pun juga sama. Ini kira-kira kajian kita ini diunggahnya temu Imran mboten nih. Nah, kurang mboten kira-kira tiyang. Gimana berikutnya? Ya muga-muga somben gelem lah nggih. Harapan kita dene ra gelem ya wis. Tugas kita bukan membuat mereka tak mau. Tugas kita apa? Menyampaikan. Selesai. Yang kedua, hurmatu takliti li al-hawa wal bidah. Hurmatu haramnya at-takliti taklid. Taklid itu hukumnya haram. Li ahli ahwa untuk para pengikut hawa nafsu wal bidah. Wong yang memproduk bid'ah. Di depan sudah kita sampaikan hukum asal agama itu haram kecuali ada ilmu. Kita lahir gak punya ilmu, maka wajib belajar. Sudah ada nabi, ada rasul, ada dakwah, ada warisan, ada para dai dari masa ke masa yang membacakan apa adanya tanpa nambah, tanpa mengurangi. Solusi supaya kamu gak taklid, belajarlah. Kira-kira sak menika tiyang menawi pengen golek ilmu iku kangelan apa penak? Enak pol. Zaman rumiyin wonten tiyang Madinah teng Sam niku sasase metuk hadis siji. Ya sak menika. Senmu piro? Sudah dibukukan, dijamin sahih, ada terjemahnya, keterangannya. Penak pol. Bila semudah itu ternyata wong kok gak gelem golek ilmu, ya sudah, resiko tanggung dewi-dewi. Salisan ketiga, wujubu tolabil ilmi, wajibnya cari ilmu wal ma'rifati dan pengetahuan. Wajib cari ilmu dan pengetahuan. Hatta sehingga la yaf'ala tidak berbuat al mu'minu orang beriman wala yatruku dan tidak meninggalkan illa kecuali ala ilmin berdasarkan ilmu. Nyapa tandang ya pancen ana ilmu nih, nyapa ora ya pancen gak ana ilmu nih. Wajibnya cari ilmu dan pengetahuan. Sehingga ketika tandang jelas ada ilmunya, enggak tandang memang enggak ada ilmunya. Bima fa'ala wa bima taroka. Bima fa'ala berkait dengan apa yang ia kerjakan dan berkait apa yang ia tinggalkan. Itu wajibnya cari ilmu. Yang keempat, la yutaba'u, tidak boleh diikuti illa ahlul ilmi, kecuali orang yang punya ilmu, wal basurati, dan orang yang punya pengetahuan fiddin pada agama. Gak boleh diikuti kecuali ahli ilmu dan ahli pengetahuan pada agama. Untuk mengetahui ahli ilmu atau bukan terus pundi? Pengakuan kiai ini nopo sing diucap nih. Untuk mengetahui itu ahli ilmu, pengakuan aku ki tokoh nopo apa yang diucapkan. Bukan pengakuan saya tokoh, saya wali, saya penjamin, tetapi apa yang diucapkan. Bila yang ia ucapkan firman Allah, yang ia ucapkan dawuh Nabi, yang ia ucapkan pemahaman sahabat, namanya ahli ilmu. Karena ilmu itu firman Allah, ilmu itu sunnah Nabi, ilmu itu pemahaman para sahabat. Itu untuk mengetahui ahli ilmu, apa yang dibacakan. Dan rata-rata cukup kirim pahala. Gak ada kalau begitu ilmunya. Li'anna ittiba al-juhal, karena mengikuti wong sing juhal. Napa juhal niku? Jahile pol. Taklidan itu dinilai taklid, dan taklid itu tercela. Dan nasib taklid niku kados nasib pitik. Celuk kur mesti teko dipakani utawa dibeleh.
Podo-podo bose jek beneh bose pitik lho nggih. Kalih bose ahli taklid. Lek bose ahli taklid niku geleme mek ngeruk tok ning gak iso jamin nasib. Dan seterusnya. Itu gambarannya ke sana. Itu tadi poin yang keempat, nggak boleh diikuti kecuali ahli ilmu dan orang yang punya pengetahuan tentang agama. Buktinya apa yang ia katakan. Bila yang ia katakan firman Allah, yang ia katakan sunnah yang sahih, yang ia katakan praktek pemahaman sahabat, ini tanda-tanda ahli ilmu, silahkan belajar dan diamalkan. Dan haram taklid kepada orang jahil. Kenapa? Kelasnya pitik diceluk kurang ngerti dipakani utawa dibeleh. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita sore hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.